Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Beri sukacita, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membagikan satu ayat. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya diri kita. Kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita. Karena itulah ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Allah. Saat kita datang menyembah Tuhan kita, ada kuasa, ada kemenangan, ada jawaban yang kita dapat dari Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini untuk menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Bersama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama kita katakan segala pujian. Mari katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu kami percaya Tuhan. Berkati katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan segala pujian dan syukur kita hanya untuk Tuhan. Kita akan sujud di hadapan-Mu.
akan memujimu, memujimu, menyembah, memujimu, memujimu, menyembah. Sekali lagi katakan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah nama Tuhan kita. Inilah hidup kami mau serahkan semuanya hanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada jawaban yang kami dapatkan Tuhan di saat kami menyembah namamu Bapa. Kita katakan, kita renungkan kebaikan Tuhan, kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan kita. Dengan segenap hati mari kita katakan bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bersama-sama kita katakan dengan hati yang lebih sungguh. Ku membawa hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Itulah persembahan kami Tuhan, persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bersama-sama kita katakan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami aman di dalam Kau Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwa kami, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan bersama-sama dengan iman kita, jiwaku, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami, hatiku aman dalam kasih. Mari sekali lagi kita katakan, jiwaku tenang,
ku tenang di akhiratku. Hatiku selalu aman di dalam Kau Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya Engkau Tuhan. Hanya untuk Engkau, Bapa kami yang selalu setia, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Inilah iman kami Tuhan. Kami percaya di saat kami datang menyembah Engkau dengan sepenuh hati, Kau selalu turun di dalam kehidupan kami. Kau selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami pada pagi hari ini, yang selalu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucapkan segala syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami bersama Engkau ya Bapa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Boleh berikan salam kiri kanannya, salam sehat. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita boleh bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Mari kita semua katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Masih bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita angkat tangan bersama-sama, katakan puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersemangat kita boleh sorakan haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan.
bersama-sama. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua bernafas kita memuji namanya. Kita sorakan haleluya. Katakan bersama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dengan semangat kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kami percaya bahwa Engkau selalu setia dalam hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati, kita sembah nama Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang setia. Bersama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Saya persilakan hambanya. Dia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Tuhan, inilah pengakuan kami dari hati yang paling tulus bahwa dari sekian banyak orang yang baik dan setia, Kaulah yang tersetia, yang paling baik, bahkan yang paling peduli. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan lewat lagu yang bisa kami nyanyikan bersama. Kalau kami boleh ada di minggu yang kedua di bulan November, semata-mata karena kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Untuk itu terimalah pujian syukur lewat lidah, bibir, mulut kami, menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan di hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami juga memberikan hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh terukir di loh hati kami, dan kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat pada waktunya. Ampuni kami dari segala kelemahan dan salah dosa kami, karena kami sudah berdoa selama Tuhan Yesus Kristus, salah satu-satunya penebus dosa, membuka jalan keselamatan dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita karena kasih-Nya. Saya pagi ini ingin
sharing kepada firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus padanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Maka ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di kota Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Amin. Ayat emas pada pagi ini saya kutip dari ayat 2, Yohanes 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sekali lagi, Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ini menjadi keyword, kata kunci, tapi menjadi juga rahasia, sehingga mujizat yang pertama terjadi, bagaimana air yang biasa menjadi air anggur yang istimewa. Mengapa? Karena Yesus diundang pada perkawinan itu. Saudara-saudara, kata diundang menarik sekali. Dari kata kaleo. Ada satu kata lagi, aku, itu mendengar. Tapi mengundang Yesus itu bukan seperti orang yang akan mengadakan pesta kemudian menyebar atau membagikan undangan. Tapi kaleo itu cenderung menghadirkan Tuhan. Bahkan menjemput kemudian menghadirkan Tuhan. Ada satu pengertian dari kata aslinya, bahasa Yunani, dengan hormat. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tahu dan mengerti pentingnya mengundang Yesus dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tapi adakah mereka menghadirkan Yesus di dalam keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, perencanaannya, aktivitasnya, keputusannya dengan hormat? Saudara-saudara, kita bisa menghadirkan Tuhan lewat doa kita. Puji Tuhan, kalau selama masa pandemi ini kita
terpacu, terdorong untuk berdoa, menghadirkan Tuhan lewat doa kita dalam keluarga kita. Walaupun ada banyak orang yang justru karena pandemi corona ini, mereka tidak lagi mempunyai kesempatan atau tidak lagi berkonsentrasi untuk menghadirkan Tuhan lewat doanya. Kita bisa menghadirkan Tuhan lewat ibadah seperti ini. Saudara-saudara, walaupun hanya 1 jam, tapi Yesus hadir. Bahkan Yesus hadir di dalam puji-pujian. Ia bertakhta di atas puji-pujian. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa menghadirkan Tuhan lewat pelayanan kita. Pada saat kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bisa menghadirkan Tuhan. Bahkan kita bisa menghadirkan Tuhan di mana saja kita berada, kapan saja kita mau menghadirkannya, dan diharapkan setiap hari, setiap saat. Karena mengapa? Menghadirkan orang yang paling pandai sekali, orang yang paling kaya sekali, pun menghadirkan orang yang paling berpangkat tinggi, berkedudukan, berjabatan tinggi sekalipun ada batasnya. Tapi menghadirkan Tuhan selalu berdampak baik, menguntungkan, positif. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Saya baru pertama kali mengikuti upacara pemakaman di Garut, kakak ipar saya, yang dilayani oleh Gereja GII Hok Im Tong. Sebelum jenazah diberangkatkan, ada pengumuman dari gembalanya. Nanti prosesi menuju ke pemakaman dimulai dengan mobil jenazah. Berikutnya pendeta, mobil pendeta. Yang ketiga itu pengurus jemaat, dan selanjutnya keluarga, dan baru yang lain-lain. Saya bilang sama istri saya, kok kita sih nggak pernah seperti itu. Artinya siapa aja, biasanya keluarga yang paling dekat. Tapi saya ingat ketika pendeta Y.E. Awandatu masih hidup, dan dia dekat sekali dengan Dr. Tris Siatipohe, seorang ahli kecantikan yang lulusan dari Belgia. Pada waktu rombongan ini naik pesawat, Dr. Tris karena dia cukup beruang, dia beli tiket di business class. Tapi dia tukar pendeta Y.E. Awandatu di business class, dia yang di economy class bersama teman-teman yang lain. Saya pikir dia kok mengistimewakan pendeta. Tapi saya ingin mengatakan, kalau seseorang diistimewakan, dihadirkan, bukan cuma diundang, tapi dihadirkan, itu memberikan dampak yang baik, yang positif, yang menguntungkan, yang menimbulkan rasa terima kasih, haru, dan sebagainya. Kalau bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup, itu jauh lebih daripada menghadirkan siapa yang saudara pikirkan sebagai yang terhormat, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling istimewa. Dan ini terjadi di dalam sebuah pesta pernikahan.
di Kana yang di Galilea. Setidak-tidaknya ada 3 M atas kehadiran Yesus yang berdampak. Yang pertama, kehadiran Yesus dalam hal apa saja, di mana saja, kapan saja, dalam situasi yang bagaimanapun, termasuk situasi pandemi yang belum berakhir tuntas. Kehadiran Yesus selalu berdampak memberikan keredaan, meredakan maksud saya, meredakan. Coba bayangkan sekiranya saudara menjadi pemimpin pesta atau calon mempelai atau mempelai yang sedang mengadakan pesta. Pesta kita di sini di Indonesia biasanya makanan. Kubuka, makan tengah, apa saja makanan. Dan kalau sampai kehabisan, waduh, saudara, pasti sebuah aib bagi penyelenggara pesta itu. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Karena, wah, bisa menjadi viral. Nah, pada zaman itu, air anggur menjadi simbol dari keistimewaan sebuah pesta. Justru air anggur itu habis. Bayangkan, kesedihan, kekecewaan, kepanikan itu pasti terjadi. Tidak hanya bagi pengantin, tetapi pemimpin pesta, bahkan mungkin panitianya itu. Saudara bisa bayangkan. Tapi karena Yesus hadir dengan segala dampaknya, meredakan situasi. Karena kemudian Yesus membuat mujizat. Saudara, kehadiran Yesus selalu meredakan orang yang sakit, orang yang kehilangan akal sehat barangkali karena menghadapi sesuatu yang sulit diatasi, masalah ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Seorang mengatakan, jangan terus berkonsentrasi pada atau terfokus pada masalah Anda, tapi berfokuslah pada Tuhan Anda. Dan doa merupakan salah satu sarana untuk tidak hanya berkomunikasi, tapi menghadirkan Tuhan. Saudara-saudara, masih ingat di dalam Injil Matius 14 ayat 22-33, ketika perahu murid-muridnya diguncang-gancingkan oleh angin ribut dan hampir menenggelamkan perahu murid-murid itu karena angin sakal, gelombang yang besar ditimbulkannya. Yesus berjalan di air, meredakannya. Yesus mengatakan, tenanglah, tenang, jangan panik. Aku ini, ingat Tuhanmu itu, dan jangan takut. Sudah sering saya katakan kata jangan takut sudah 366 kali dalam Alkitab. Kalau 1 tahun 365 hari, seharusnya tiap hari kita dengar suara tenang. Jangan panik. Ingat Tuhan. Hadirkan Tuhan. Maka rasa takut itu akan diminimalisir. Apa yang saudara takuti? Apa yang saudara cemasi? Apa yang membuat saudara tidak tenang? Apa yang membuat saudara sedih? Angin ribut apakah yang sedang menggoncang-gancingkan perahu kehidupan saudara, rumah tangga saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara saat ini? Jalan satu-satunya, kunci yang terbaik, hadirkan Tuhan. Saudara-saudara, saya berkata pada kakak saya yang syok sekali
Karena dari ICU udah pindah, sudah normal. Tiba-tiba sesak napas. Karena kurang oksigen. O2. Sementara akan dipindahkan lagi ke ICU. Kakak saya perempuan, satu-satunya saudara saya, itu sedang mengurus administrasi. Kakak ipar saya hanya ditemani oleh pembantunya, Yuli namanya, yang sangat setia, yang sudah berkeluarga sendiri. Dia menghembuskan nafas di tangan pembantu, maksudnya didampingi oleh pembantunya. Ketika kakak saya naik ke atas, sudah tidak ada saudara. Wah, dia syok sekali. Saya bilang, Ci, jangan terus menangis. Semakin terfokus pada hal yang sulit dicerna oleh akal sehat, oleh perasaan yang wajar ini, semakin terpuruk. Coba alihkan kita pada Tuhan yang masih memberikan pengharapan dan kepastian hidup kekal kepada jiwa saya. Maka reda, teduh, tenang kembali. Sampai akhirnya tegar dalam menghadapi situasi yang sulit. Hadirkan Tuhan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita. Hadirkan Dia. Karena selalu berdampak baik, berdampak menguntungkan, berdampak positif pada orang yang mau menghadirkannya. Menghadirkan kaleo dengan hormat, dengan sungguh-sungguh menghargai kehadirannya. Kehadiran Yesus juga berdampak untuk mengubahkan dari air yang biasa menjadi air anggur yang istimewa. Sehingga menyebabkan orang bertanya-tanya. Kepala pemimpin perjamuan itu, kok kenapa air anggur yang berkualitas disajikan di akhir bukan pada awal? Membuat orang terheran-heran. Mujizat terjadi bagi siapa saja yang mau menghadirkan Tuhan Yesus di dalam segala situasi. Karena Dia sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah 5 roti dan 2 ekor ikan dibawa oleh seorang anak yang kecil? Ketika diserahkan pada Yesus yang besar, yang istimewa, telah diubahkannya dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang kecil menjadi besar, dari yang sederhana menjadi istimewa, sehingga 5.000 orang laki-laki belum wanita anak-anak dikenyangkan. Mengapa kita cemas? Terlalu cemas mengenai keuangan kita, mengenai pekerjaan, mengenai kesehatan, mengenai perlindungan. Hadirkan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Dia ada, maka kita juga percaya Dia yang kita hadirkan pasti memberikan apa yang kita perlukan, bukan kita inginkan. Yang kita butuhkan, termasuk perlindungan Tuhan, termasuk berkat Tuhan, termasuk keteduhan yang Tuhan berikan pada kita. 10 orang kusta. Yesus berkata, tunjukkanlah dirimu pada para imam. Pada waktu 10 orang kusta yang tidak ada obatnya pada waktu itu, tidak mungkin disembuhkan dengan cara yang lain. Saat mereka taat mengikuti apa yang Yesus katakan, berubahlah. Mereka menjadi tahir. Kulitnya yang tadi begitu banyak bercak-bercak darah, nanah mungkin, diubahkan oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan selalu
mengubahkan. Saudara-saudara, apakah mungkin suamiku, istriku, yang orang mengatakan, wah watak seperti ini tidak mungkin berubah, tidak mungkin diubahkan. Begitu banyak kesaksian yang kita dengar. Bagaimana suami yang bertobat, sebuah perubahan yang istimewa, karena menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Lewat doanya, lewat perubahan hidup pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, artinya mujizat Tuhan masih terjadi. Masih ada. Sesuatu yang mustahil dibuat mungkin oleh Tuhan. Karena perubahan itu terjadi saat kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Satu hari di Amerika ada seorang pengkhotbah yang 3 minggu berturut-turut menyampaikan khotbah yang sama. Sebagian orang mengatakan boring, wah, membosankan. Kok minggu kedua sama, minggu ketiga sama juga, sebagian tinggalkan ruangan. Sampai kemudian pendeta itu menjelaskan, saya menyampaikan khotbah yang sama 3 minggu berturut-turut, karena saya tahu saudara yang mendengarkan khotbah pada minggu pertama dan kedua belum melakukan apa yang saya harapkan, yang Tuhan harapkan lewat khotbah yang saya sampaikan. Saudara, menghadirkan Tuhan adalah membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan yang kita hadirkan. Dituntun oleh Tuhan. Ada satu syaratnya. Baik dalam peristiwa air berubah menjadi anggur di Kana yang di Galilea, maupun 5 roti dan 2 ekor ikan, atau 10 orang kusta yang ditahirkan. Syaratnya itu percaya dan taat. Orang percaya sama Tuhan tapi tidak mau mempercaya dengan apa yang Tuhan inginkan atau harapkan dengan pengertian percaya itu. Percayanya hanya di mulut, percayanya hanya pada pikiran, tapi tidak dari hati yang mendorong untuk bertindak. Mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Coba kalau orang disuruh mengisi tempayan itu, mengatakan apa hubungannya mengisi tempayan dengan air? Kemudian dikatakan, kemudian nanti kamu cedok. Ya, dicedok juga air. Kalau mereka tidak percaya dan tidak taat, tidak mungkin air pembasahan kaki itu menjadi anggur. 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagikan. Yesus punya cara berpikir yang berbeda. Mereka, murid-muridnya mengatakan, sudah suruh mereka pulang saja. Karena tidak ada cukup uang. Kalaupun ada cukup uang, tidak cukup makanan, roti, atau apa saja yang bisa dibeli. Kata Yesus, beri mereka makan. Pada waktu mereka taat, ada seorang kecil berikan. Bagikan 5 roti kecil dan 2 ekor ikan yang kecil. Bagaimana mungkin dibagikan untuk cukup memenuhi kebutuhan 5.000 orang laki-laki? Tapi mereka percaya dan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan saudara, sesuatu terjadi. Demikian juga 10 orang kusta. Kata Yesus, tunjukkanlah dirimu pada para imam. Apa hubungan kami 10 orang kusta menunjukkan diri kepada para imam? Di saat mereka percaya apa yang diucapkan dan bertindak taat apa yang Tuhan inginkan.
mereka menjadi tahir. Saudara, kelihatannya sangat sederhana, simple. Tapi sering tidak kita lakukan. Firman yang sederhana itu justru menjadi istimewa saat kita percaya dan melakukannya. Dan dia akan bisa mengubahkan sesuatu yang sulit diubahkan, yang tidak mungkin diubahkan. Adakah kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mentaat, percaya, mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan? Firman Tuhan akan menjadi sebuah kenyataan. Yang ketiga, yang terakhir, M yang ketiga, meyakinkan. Saudara, firman Tuhan mengatakan hal itu dibuat Yesus yang pertama sebagai mujizat yang pertama, tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya pun percaya, semakin percaya kepadanya. Meyakinkan apa yang Tuhan buat, bukannya meyakinkan 12 murid Yesus, tapi orang-orang yang ada di tempat itu. Mungkin ada banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi lewat kehadiran Yesus memberikan dampak. Banyak orang yang akhirnya percaya pada Yesus. Termasuk murid-murid Yesus semakin diyakinkan siapakah Yesus yang sebenarnya. Kehadiran Yesus dalam hidup kita seharusnya memberikan dampak, bisa meyakinkan orang lain. Mungkin anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman sekerja di kantor kita yang belum mengenal Tuhan. Biarkan mereka melihat kita sebagai Yesus yang kecil karena adanya Yesus Kristus Tuhan. Untuk pada akhirnya percaya pada Yesus Kristus yang besar. Dan kisah para rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ketika Petrus diminta dan Yohanes oleh seorang lumpuh dari mula jadinya di pintu gerbang elok, pintu gerbang indah. Dimintanya sedekah dari mereka yang mungkin berpenampilan beda dengan umat Tuhan pada waktu itu. Petrus berkata, pandanglah aku, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku miliki, aku punyai, aku berikan padamu, dipegang tangannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangun, bangkit, dan berjalan. Dan suatu terjadi. Bukan itu yang saya ingin tekankan. Ketika Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang hebat. Saudara, firman Tuhan pada ayat 10, maka takjublah orang-orang yang menyaksikan. Bukan saja takjub akan orang yang tadinya lumpuh menjadi bangkit berdiri berjalan, yang tadinya ada di luar bait Allah sekarang ada di dalam bait Allah, yang tadinya selalu mengeluh tapi sekarang justru memuliakan Tuhan. Tetapi mereka takjub untuk apa yang pribadi yang memungkinkan itu terjadi. Yesusnya yang diagungkan, dimuliakan. Kehadiran Yesus dalam hidup kita seharusnya, seyogianya meyakinkan orang-orang lain. Bukan siapakah kita, tapi siapa Yesus yang ada dalam hidup kita. Siapa Yesus yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, malam ini saya akan kembali ke Garut karena ponakan yang menemaninya yang seharusnya besok pulang ke Bandung, ke ponakan saya itu siang ini pulang ke Bandung karena besok akan ada urusan notaris.
Dia yang punya hotel West Point, Jalan Garuda. Dalam kesibukannya dia mau menemani kakak saya sudah beberapa hari. Ketika kakak ipar saya dalam kondisi seperti itu, sesak lagi sesudah kurang lebih 2 hari di kamar biasa. Yang mendampingi itu pembantunya, tahu orang Garut itu kan sangat kuat, teguh dalam kepercayaannya. Dia pun selalu berhijab. Pada waktu itu, rupanya kakak ipar saya tahu, gak lama lagi, karena situasi sesak napas. Dia juga yang video call, pembantu itu, Yuli namanya, video call sama saya doakan waktu saya masih di Jakarta, saya doakan. Dia tahu, wah semakin diyakinkan lewat kematian, lewat detik-detik terakhir sebelum kepergiannya, kematiannya. Yang mendampingi saat-saat yang terakhir itu si Yuli pembantunya. Kakak ipar saya mengatakan, aku sudah siap mau pulang ke rumah Bapak. Aku sekarang siap mau ke surga. Kemudian dia menarik napas 3 kali dan meninggal. Sehingga bayangkan pembantu perempuan ini, Yuli, dia menangis jadi-jadinya setelah itu. Ya tentu kakak saya perempuan juga. Setelah itu dalam kondisi seperti itu, saudara, dia tanya, Neng, apakah betul Neng laki-laki itu akan pergi ke surga? Karena kepercayaan dia, keyakinan dia adalah mudah-mudahan, semoga. Tapi kakak ipar saya begitu yakin, begitu tegas, begitu jelas mengatakan, aku mau pulang ke rumah Bapak, aku mau pergi ke surga. Setelah itu dia WA saya, ya, memberitahukan bahwa dia pulang. Dia mengatakan, puji Tuhan. Dan dia sudah mulai tertarik. Sebab bagi dia, surga itu mudah-mudahan. Kecuali dalam Yesus Kristus ada kepastian. Dan itu dimungkinkan karena hadirnya Yesus dalam hidupnya di saat-saat yang terakhir. Walaupun ia pada akhirnya meninggal, tapi memberikan dampak. Kehadiran Yesus dalam hidupnya yang di saat-saat yang terakhir memberikan dampak untuk apa? Untuk meyakinkan orang lain. Dan kemudian dia dan suaminya bertanya-tanya, apa betul? Udah pasti pergi ke surga. Semua kepercayaan, semua agama percaya bahwa, yakin bahwa ada hidup sesudah kematian ini. Dan surga yang kekal, bukan hukuman yang kekal, bukan neraka yang kekal. Saudara, hari ini hadirkan Yesus. Libatkan Yesus di dalam segala hal. Saya selalu kalau akan pergi, selalu sama istri saya, kita berdoa. Take time, sebentar kita berdoa. Walaupun tergesa-gesa, udah gak apa-apa. Kita sebentar lah, 1 menit paling kita berdoa. Saya ingin hadir Yesus juga dalam kendaraan saya. Saya ingin hadir Yesus juga dalam keluarga saya. Dalam perjalanan saya, dalam aktivitas saya. Karena kehadiran Yesus selalu berdampak. Meredakan, mengubahkan, dan meyakinkan. Tidak hanya diri kita, semakin diyakinkan, tapi
orang lain dan sesama kita. Amin. Mari kita turunkan bersama. Kita menyanyikan sebuah lagu. Lagunya almarhum Hendro Suryanto. Engkaulah perisaiku. Kita berdoa agar kiranya pandemi ini akan segera berlalu. Namun kalaupun masih harus berlanjut sampai tahun depan, tidak menjadi masalah, apalagi menjadi masalah besar. Selama kita bisa menghadirkan kaleo Yesus di dalam hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, perjalanan kita, aktivitas kita, di dalam segala hal. It means a lot. Berarti banyak. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah, tenanglah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai. Kita bangkit bersama-sama dengan kekuatan